Pekerjaan utama itu public figure atau main golf sih sebenarnya sih? Pekerjaan utamanya golf, hobinya acting. yang menyebalkannya itu adalah bolanya itu nggak gerak, tapi tetap mukulnya susah. Itu yang bikin Itu yang susah ya, main Itu golf dia. ya Mas ya? Mental game lah gitu. Oke. Lu mau punya muscle memory yang udah bagus pun, tapi kalau misalnya secara mentalnya lu lagi terganggu atau lagi nggak bisa fokus, wah langsung amburadul. Ya, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat begitu spesial, yakni seorang public figure yang juga gemar bermain golf. Kita akan coba kulik-kulik sedikit narasumber kita hari ini. Halo Mas Tanta. Halo. Apa kabar, Mas Tanta? Wan. Baik. Mas Tanta, Yes. sibuk apa sekarang Mas Tanta? Kemarin itu sibuk kebanyakan jadi atlet. Banyak banget turnamen selebriti gitu kan, olahraga, karena nih selebriti-selebriti lagi gemar-gemarnya menginfluence masyarakat Indonesia untuk berkegiatan yang sehat lah gitu, terutama olahraga, sibuk itu. Dan sekarang lagi persiapan untuk series suami-suami masa kini season ketiga. Oke. Itu musim ketiga sekarang. Mas Tanta, kalau saya lihat ya di Instagram ya Mas Tanta ya, setiap hari kayaknya postingannya golf. Sebenarnya yang jadi apa ya? Yang jadi pekerjaan utama itu public figure atau main golf sih sebenarnya sih? Pekerjaan utamanya golf, hobinya acting. Karena emang gue main golf duluan, baru masuk ke dunia entertainment kan. Oke. Jadi itu udah bisa bilang golf ya udah mendarah daging sih sekarang. Mas Tanta, boleh cerita nggak sih awal jatuh hati main golf sendiri? Oke, jadi gue tuh sebenarnya awal pertama kali gue itu olahraga itu adalah berenang sama basket. Karena gue tahu waktu itu, waktu gue lahir, gue tuh terlahir di keluarga yang orangnya tuh mini-mini semua. Jadi gue pikir apa ya olahraga yang bisa bikin gue tinggi, dan selalu orang bilang, oh kita harus berenang biar tinggi dan main basket. Ya udah, akhirnya dua itu yang gue seriusin kan. Tapi ternyata nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh, karena emang gennya udah nggak bisa diutak-atik. Jadi emang pendek terus. Akhirnya sampai gue tahun 94 gue pindah ke Amerika untuk sekolah. Itu masih SMP kelas 3 SMA gitu. Tetap dengan hobi main basket, tapi ternyata dengan badan saya yang cimit-cimit ini jarang diajak main sama orang-orang yang tinggi-tinggi, bule-bule tinggi di sana gitu. Jadi akhirnya gue melipir dengan orang-orang Asia lainnya ke lapangan tenis. Nah, awalnya itu gue tuh main tenis aja gitu. Dan ternyata ekstrakurikuler di Amerika tuh, di sekolah SMA itu ada yang namanya summer sport sama yang winter sport. Nah, mereka tuh kadang-kadang tuh ada pasangan kayak basket. Summer sportnya tuh, winter sportnya tuh pasangannya American football. Nah gitu. Nah, tenis waktu itu gue join, ternyata pasangannya itu adalah golf. Nah, waktu itu gue sebenarnya sih udah pernah terekspos dengan golf tuh sejak kecil, karena bokap juga dulu banyak alat-alat golfnya karena dikasih sama teman-teman kantornya. Cuma gue nggak pernah pegang, gue cuma lihat doang. Sampai akhirnya gue di SMA di Amerika itu, karena waktu winter sportnya nggak ada tenis, ya udahlah gue join golf. Akhirnya gue coba, jatuh cinta gue, karena ternyata seru juga nih game, karena gamenya susah banget. Yang menyebalkannya itu adalah bolanya itu nggak gerak, tapi tetap mukulnya susah. Itu yang bikin itu yang susah ya? Itu dia, susah banget, karena totally mental game lah gitu. Lu mau punya muscle memory yang udah bagus pun, tapi kalau misalnya secara mentalnya lu lagi terganggu atau lagi nggak bisa fokus, wah langsung amburadul. Itu yang bikin gue akhirnya selalu ngulik golf, karena nggak selesai tuh belajarnya. Jadi banyak pelajaran yang diambil dari golf. Banyak banget yang bisa dikulik gitu. Karena kalau misalnya kayak tenis, kan kadang-kadang tergantung sama lawannya. Kalau lawannya ternyata masih baru, kita bisa menang. Kalau ini kan nggak, lawannya cuma diri sendiri ya Mas ya? Itu kan udah
paling terkenal tuh bahwa Oke. golf lawannya itu adalah diri sendiri. Nah, itu Oke. yang akhirnya bikin gue jadi nggak bosen-bosen karena ada aja yang dikulik gitu. Oke. Mas Tanta, Hmm. kebanyakan artis, Hmm. selebriti dan juga milenial gitu ya suka sama golf gara-gara pandemi. Nah, Hmm. apakah Mas Tanta jadi salah satu yang kegandrungan gitu untuk main golf? Sebenarnya enggak, kayak gue bilang tadi, gue tuh mulai main golf tahun 94. Lumayan aktif, hampir tiap minggu tuh main, sampai akhirnya 2008 gue pulang ke Indonesia tuh. Oke. 2008 gue pulang ke Indonesia, nggak ada yang main golf di Nggak ada yang Indonesia. Dan lapangan golf di Indonesia pun masih eksklusif banget, Eksklusif ya? members only. Oh, oke. Untuk main, lu cuma harus bisa members guest gitu. Nah, jadi gue untuk yang open for public tuh waktu itu nggak banyak. Jadi gue tuh bisa kayak 3 bulan sekali baru main, Oke. paling sebulan sekali tuh driving gitu. Sampai akhirnya pandemi, Oke. dimana orang-orang yang dulu gue ajak main golf ngomongnya, apaan sih lu main golf, gaya banget main golf, olahraga orang kaya, olahraga Orang mahal kaya. ya? Iya, karena mahal gitu olahraga. Sampai akhirnya pas lagi pandemi, satu-satunya olahraga yang buka Dianjurin ya Mas ya? dianjurin karena di lapangan terbuka dan nggak ada kontak fisik Oke. adalah golf sama tenis. Oke. Mulai menjamur di mana-mana. Temen gue yang dulu gue ajak nggak mau, sekarang malah ngajak gitu kan. Akhirnya gue banyak temen mulai main golf lagi setelah during pandemi. Akhirnya gue ya udah gue aktif lagi. Pas gue Oke. aktif lagi, gue ngerasain lagi rasanya jatuh cinta yang dulu tuh. Rasanya kenapa gue cinta sama golf itu kerasa lagi tuh. Jadi kayak CLBK gitu. CLBK ya dari Yoi, Amerika cinta ke sini lama ya. bersemi kembali kayak ini nih golf nih yang dulu gue jatuh cinta banget, ternyata gue masih sayang nih sama golf. Akhirnya gue seriusin lagi sampai sekarang gitu. Rutinitas main golf dalam seminggu bisa berapa kali Mas? Waduh, bisa tiap hari ya. Bisa tiap hari ya? Ini aja minggu ini udah 3 kali turun lapangan, sekali driving, jadi Oke. udah 4 kali itu. Oke. Gue hampir nggak pernah weekend lah gitu, karena kalau Sabtu tuh biasanya gue dedikasikan untuk main tenis, Oke. Minggu keluarga. Gitu. Jadi weekdays itu hampir semua kalau misalnya gue lagi nggak syuting, atau bahkan kalau gue lagi syuting di luar kota yang ada lapangan golfnya, tetap gue main golf juga gitu. Oke. Jadi waktu itu gue sering banget syuting di Bandung, udah pasti gue bawa golf bag. Oke. Syuting di Jogja, udah pasti gue bawa golf bag. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada jadwal syuting, langsung ke lapangan. Langsung nyari lapangan ya? Langsung nyari lapangan. Searching nyari lapangan Justru ya, Mas? malah kayak syuting di mana, di situ yang gue pertama cari ada lapangan golf apa ya gitu. Bukan makanan ya? Bukan makanan ntar aja. Makanan ntar aja, hotel ntar aja, yang penting ada lapangan golf apa ya gitu. Selalu. Siap. Mas Tanta, kalau saya lihat postingan dari Mas Tanta di media sosial, sang istri juga ikut main. Nah, itu gara-gara diajak sama Mas Tanta emang kemauan diri Ya, sendiri? diajak. Jadi waktu itu ada beberapa temen dekat kita juga minta diajarin golf. Oke. Dan kebetulan gue kayaknya punya talenta untuk ngajarin orang. Tapi belum belum ada sertifikasi ya, sabar. Jangan-jangan nextnya jadi teaching pro. Nah, pengennya. Cuma 7777 tuh kalau nggak salah. Plus 15 untuk 36 hole. Berat. Tapi itu emang salah satu tujuan gua, goal gua, karena gua udah pernah ngobrol sama orang-orang PGITI apa sih? PGATI. PGATI. Ya, Nah, itu PGATI. kebalik, sorry. PGATI udah ngobrol, udah cari tahu kebutuhannya apa aja Iya, supaya bisa syarat-syaratnya ya, Mas ya? Syarat-syaratnya apa aja itu udah gue seriusin sih, dan gue pengen banget mencoba. Cuma kalau gue jadi teaching pro, nanti kalau ada turnamen amatir gue nggak bisa main. Jadi gue kayak Mending ada di tengah-tengah gitu ya, Mas? itu dia, mendingan gitu aja. Bisa ngajarin dikit-dikit. Kalau misalnya udah mulai teman kita udah mulai serius, baru kita kasih ke pro gitu. Jadi gue mulai ngajarin, terus istri gue juga ikutan. Oke. Dan gue ajarin, dan ternyata untungnya istri gue tuh lumayan pencinta olahraga juga. Dan Oke. dia ngulik banget. Oke. Dan sekarang dia udah hampir 2 tahun ya, pokoknya semenjak pandemi itu. Jadi lucunya gini, gue punya teman yang punya lapangan golf Oke. gitu. Jadi tapi dia nggak pernah main golf. Hah? Makanya, Kok jadi bisa makanya begitu? dia bilang, "Tak, nih aku punya lapangan golf tapi aku nggak pernah main golf," bilang. "Aku nggak mau tahu, pokoknya minggu depan aku udah bisa main golf. Gimana caranya?" Ya udah, ayo, udah aku ajarin. Nah itu akhirnya gue ngajarin, istri gue juga ikutan. Nggak tahu mereka juga suka, dan sampai sekarang mereka main. Oh. Dan kadang istri gue lebih bagus mainnya. Kayak hari ini, aduh, beda cuma 3 stroke. Beda cuma 3 stroke ya, Mas Tanta. Mas Tanta, Ya.
banyak orang bilang main golf itu melatih diri sendiri. Nah, kalau Mas Tanta sendiri ngelihat apa sih yang Mas Tanta dapat dari sepanjang Mas Tanta menggeluti olahraga golf sendiri? Khususnya untuk pribadi sendiri ya, Mas? Kalau pribadi tuh ya selain dari kesehatannya karena kita bisa at least, karena gue kebanyakan jalan ya, nggak jarang banget gue pakai kart. Walaupun kita pakai kart, walaupun ada kart pasti gue jalan juga. Jadi otomatis kita at least dapat 10.000 sampai 13.000 steps. Itu udah sehat untuk jantung, udah sehat. Itu yang gue dapat ke diri sendiri. Sama gue bisa ngelihat kekurangan di diri gue. Itu kan hal yang paling sulit banget tuh untuk kita ngelakukan. Kadang-kadang kan orang lain bisa ngelihat kita. Nah kalau di golf itu kita bisa ngelihat tuh kekurangan gue apa ya, gue sakitnya di mana ya gitu. Kadang-kadang kan kita nggak tahu kalau kita ada penyakit, ternyata kok swing gue gini, pas dicek oh ternyata gue tuh ada saraf kejepit lah atau ada yang pegel lah segala macam. Nah itu tuh bisa kelihatan kalau kita main golf karena kita fokus itu bener-bener cuma di tubuh doang. Karena kan kita udah tahu cara swing itu seperti apa, patternnya itu seperti apa. Tapi kadang-kadang kok tiba-tiba aneh gitu, kok tiba-tiba hari ini gue nggak seluas biasanya. Nah ternyata gue ada cedera di mana yang kadang gue nggak tahu gitu. Nah itu yang gue suka banget dari golf dan belajar fokus. Mental ya lebih ya, Mas? Mental banget dan ini golf ini bener-bener mental game karena gue pernah main golf sama teman gue, dia mainnya bagus banget. Tiba-tiba dapat kabar di telepon sama istrinya, anaknya kena COVID. Mainnya langsung sheng. Padahal awalnya udah bagus ya. Awalnya udah bagus banget, nggak ada masalah, semuanya on semua pokoknya. Tiba-tiba ada berita yang bikin pikirannya dia terganggu, wah langsung mainnya berantakan. Nah itu yang gue juga belajar. Terkadang kalau misalnya lagi syuting juga, kadang-kadang kita harus fokus. Nah golf itu ngebantu banget. Untuk karir ya, Mas ya? Untuk gue bisa lebih fokus ke diri gue sendiri gitu. Mas, banyak juga selebriti yang ikutan main nih. Awal-awal coba-coba golf dan akhirnya sekarang banyak juga loh, Mas. Kayak banyak-banyak artis yang memang udah sering malah jatuh cinta lebih banyak main golf dibanding olahraga lain. Harap dari Mas Tanta gimana tanggapannya? Gue suka banget sih. Jadi akhirnya membuat olahraga golf ini terbuka lebih luas lagi dan banyak orang tuh sebenarnya dari dulu tuh mau main golf dan sebenarnya bisa. Cuma kadang-kadang karena keeksklusivitasan golf ini sendiri bikin orang tuh jadi takut mencoba. Itu yang gue lihat karena dari dulu tuh kayak orang tuh mencoba golf kayak takut ini gimana, karena kan golf tuh sangat mengintimidasi orang-orang baru. Ngelihat lapangan kayak luas, wah gimana nih mainnya gitu. Dengan adanya public figure yang mulai main golf dan mereka banyak banget bikin konten-konten yang fun, itu yang bikin orang akhirnya kayak kok kayaknya lucu nih gitu. Dan akhirnya terbukti banyak orang yang bahkan dulunya tuh kayak nggak kepikiran mau nyoba golf, akhirnya mau nyoba golf, bahkan mungkin alasannya rada menyebalkan kadang-kadang karena fashionnya lucu gitu kan. Kayak wah lucu-lucu ya baju-baju golf. Ayo mereka mulainya mungkin kalau kita bilang itu salah sih mulai. Cuma ya nggak apa-apa, mereka mulai dari fashion, akhirnya mereka mencoba golf dan akhirnya mereka suka. It doesn't matter gitu. Tapi intinya dengan ada public figure, mereka juga di-endorse dengan toko-toko golf, dengan baju-baju, melihat golf itu bisa jadi seru dan fun dan keren. Akhirnya banyak masyarakat di luar sana yang dulunya takut-takut mencoba, sekarang akhirnya coba. Dan banyak juga yang akhirnya jadi rutin main golfnya. Dari yang circle-nya gue aja tuh udah banyak banget yang tiba-tiba akhirnya main golf dan serius gitu. Kalau Mas Tanta sendiri punya pengalaman yang nggak terlupakan sih, atau pernah hole in one atau apalah? Hole in one ada pernah pada akhir dan tanggalnya bagus banget. 12 tanggal berapa ya? 22 Desember 2022. Itu di mana? Main di mana, Mas? Iya, di Kemayoran. Di Kemayoran. Pokoknya pakai 6 iron, bolanya masih gue simpan sampai sekarang. Itu perasaannya kayaknya sampai sekarang nggak ini ya? Masa pas gue mukul, wah kayaknya bagus nih. Tapi kelihatannya kayak short, tapi dia ternyata nge-roll terus. Tiba-tiba ada tukang kebunnya, tiba-tiba teriak-teriak, Mas, bagus Mas, bagus. Bagus apa? Bagus gitu. Pas dia nggak taunya hole in one, wah itu langsung. Sampai sekarang masih kebayang-bayang ya? Masih kebayang-bayang, masih kepikiran kayaknya gue bisa lagi deh.
Tapi ternyata tidak, teman-teman. Hole in one itu benar-benar luck. Luck, ya? Karena banyak banget apa namanya faktornya ya. Faktornya. Dari tenaga kita, sticknya, bolanya, dan juga udara gitu kan. Anginnya mukulnya kemana, apa dorongnya kemana kita nggak pernah tahu. Nah itu yang sulit banget untuk dapetin. Tapi gue senang banget bisa dapat si hole in one itu. Itu yang nggak pernah terlupakan. Mas Tanta boleh kasih insight-nya sedikit, Mas. Banyak dari kacamata Mas Tanta sendiri, sekarang olahraga golf di Indonesia khususnya, Mas ya, banyak prestasi pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia di internasional, dan juga di Indonesia juga banyak event-event yang Mas Tanta tahu sendiri, banyak event-event yang internasional yang mendatangkan pemain-pemain mega bintang. Yeah. Tanggapan Mas Tanta seperti apa? Itu salah satu momentum yang tak terlupakan juga untuk gue di bidang golf. Di saat gue diundang ke Indonesian Master. Itu bener-bener gue kayak gue diundang. Siapa waktu itu yang Mas Tanta ikutin? Barry Hansen. Itu, dan waktu itu dia keren banget. Dia waktu itu sempat masuk ke PGA. Yeah. Padahal waktu dia balik ke Amerika, dia sempat jadi supir Uber, ya kan? Uber. Punya cerita itu? Iya, dia jadi Uber driver. Mencoba untuk masuk dan dia lolos PGA. Akhirnya dia main di PGA Tour waktu itu, dan itu keren banget. Dan kita masih sering DM-an karena waktu itu ngobrolnya lumayan intens, dan dia juga orang yang baik banget. Dan gue baru ngeliat pada saat itu kayak, oh ini top pro. Ini baru Barry Hansen, belum yang bener-bener itu dia. Gue yang kayak, wah gila. Fokusnya mereka, konsistensi badannya mereka, pukulannya, wah itu yang bener-bener. Dan adanya Pro M itu tuh bikin kita membuka wawasan kita jadi lebih luas lagi tentang golf. Kadang-kadang kita cuma ngeliatnya gini-gini kayak udah cukup. Pas ngeliat pro main kayak, wah ternyata masih jauh bro gitu. Itu yang bikin gue suka banget dengan adanya event-event yang besar dibikin di Indonesia. Dan juga sekarang talenta-talenta lokal kita juga udah mulai naik semua namanya. Ada Naraji, ada Joey kan. Mereka juga kemarin sempat main bareng. Wah, gila sih. Ternyata bisa ngulik golf tuh sampai selevel itu gitu. Masih banyak lah yang bisa dikulik. Jadi nggak mungkin bisa bosan untuk main golf. Betul. Kalau dari pemain-pemain di Indonesia, apa sih yang biasanya Mas Tanta dapat gitu, advice main golf sendiri? Kalau gue sih drill-drillnya sih. Yang mereka lakukan tuh apa gitu. Dan kebanyakan hampir semua dari pro-pro yang gue ngobrol, mereka semua nyuruh gue untuk fokus di short game. Banyak orang kan ke driving range, mikirin tuh pengen mukul jauh, driver jauh-jauau. Pitching 5-6 itu nggak pernah dipegang. Paling megangnya buat pemanasan awal-awal doang gitu kan. Kayak cuma 5-10 bola, baru mereka driver. Padahal driver pakai cuma sekali gitu. Sedangkan kita kalau misalnya lagi second shotnya lagi kurang bagus, itu kita bisa kayak 25 meter dari hole yang akan banyak kita pakai ya chipping. Dan kalau kita miss chipping, kita bisa over jadinya. Chipping lagi. Kalau misalnya kita tiba-tiba grounded, jadinya short chipping lagi. Justru lebih banyak chipping gitu, lebih banyak short game-nya. Tapi itu yang kita jarang fokusin. Nah, waktu itu gue ngobrol sama banyak pro, itu yang ditekankan sama mereka. Short game. 30 meter ke bawah, itu yang difokusin. Nah, yang pada akhirnya sekarang, gue kalau ke driving range, gue bisa ngabisin 50-70 bola pertama itu cuma di short game doang, chipping doang. Dari 15, 25, 35, 40, nah itu yang selalu gue latih sekarang. Dan drill-drill itu yang mahal banget. Kadang-kadang kita nggak tahu kan, kalau kita belajar di YouTube, kita cuma ngelihat cara mainnya doang, cara mukulnya aja gitu. Tapi drill yang dibutuhkan sebenarnya di lapangan kadang-kadang nggak ada infonya di YouTube. Nah, waktu gue ngobrol sama pro-pro di Indonesia, itu yang gue dapetin tuh. Short game. Mas Tanta, olahraga golf kan olahraga mahal ya Mas ya. Kalau dari Mas Tanta sendiri, berbicara budget dalam sebulan tuh kira-kira ngeluarin berapa sih Mas? Bicara budget lah ini. Ya gini, kalau sekarang kan sebenarnya sekarang tuh banyak banget discount card. Yang kita bisa daftar, kita bisa register ke discount card. Ada beberapa yang di luar sana, dan juga kalau kita mau ngulik sebenarnya banyak lapangan yang bisa murah. Dan alat-alat pun nggak harus baru. Jangan, karena sebenarnya
semua brand itu kan setiap tahun mereka pasti ngeluarin Betul. brand baru, tipe Tipe baru ya, tipe yang inovasi baru ya. Dan sebenarnya itu nggak usah diikutin kalau kita belum sepro itu, gitu. Karena kita ya sebenarnya fokus aja dulu sama swing kita aja, baru kita ngomongin alat yang lebih bagus gitu. Karena waktu gue ngajar istri gue, itu gue kasih dia stick gue dari tahun 94-95. 94. Callaway X12 ya. Pokoknya yang pada zaman Big Bertha X12 kalau nggak salah. Itu pada zamannya tuh keren banget. Tapi itu udah dari 94 loh. 94. Udah berapa puluh tahun itu stick dan masih bisa dipakai. Jadi gue sekarang kalau ada teman-teman yang mau belajar itu dulu aja. Karena sebenarnya sama aja. Baru ntar kalau kita ngomongin yang inovasi baru kan ngomongin distance, which is belum perlu untuk orang-orang yang masih baru mulai. Tapi kalau misalnya mereka udah mulai bagus, mukulnya, swingnya udah mulai konsisten, next stepnya adalah fitting. Setelah mereka fitting, baru mereka tahu kira-kira alatnya apa yang dibutuhkan. Nah, baru tuh beli yang baru-baru, baru kita bisa belanja deh gitu. Tapi kalau untuk pertama, untuk memulai itu nggak harus mahal, karena stick golf bisa tahan lama gitu sebenarnya. Kalau gue sih sebenarnya ya sekarang stick udah nggak gonta-ganti, kebanyakan shaft aja sih yang ganti. Karena jarang masuk bengkel gitu ya, Mas? Jarang banget masuk bengkel karena kalau udah dapat satu ya jangan gonta-ganti. Banyak. Banyak orang tuh gitu, sebenarnya hanya pengen yang baru, padahal sebenarnya bukan itu yang dibutuhkan gitu. Karena setiap orang kan beda-beda kan badannya. Kalau misalnya emang udah dapat satu yang bagus, ya udah stick sama yang itu aja dulu gitu. Nah, gue jadi kalau alat hampir udah nggak pernah lagi. Bola, puji Tuhan sekarang udah jarang hilang. Sekali main biasanya bawa bola berapa sih, Mas? Nah, baru bulan ini aja gue hampir nggak pernah hilang. Baru 2 bulan terakhir ini lah. 2 bulan terakhir ini gue hampir nggak pernah hilang. Jadi lumayan awet tuh beli bola. Nah, tapi kalau dulu tuh bisa selusin gitu. Selusin sekali main ya, Mas ya? Sekali main. Apalagi kalau main kayak di gunung-gunung yang kiri kanannya jurang. Kan nggak ada forgiving tuh. Nggak ada forgivingnya. Kalau yang kayak di sini gitu kan, kita nyasar dikit ya paling nyasarnya ke lapangan sebelah. Ini nggak, ke jurang, udah hilang gitu. Nah, sekarang udah lumayan lurus-lurus karena sekarang udah nggak mulai ngotot gue mainnya gitu. Karena orang lebih banyak bisa jaga ya, Mas ya? Pengen jauh ngotot. Jauh sih jauh, tapi kalau nyasarnya jauh juga gitu kan. Jadi pengeluaran gue udah lumayan dikit lah. Dan gue juga ngebudgetin ya? Sebulan gue budgetin segini. Kalau emang udah over budget ya udah. Kalau nggak diajak sama orang untuk yang ada gratisan gitu. Ya udah nggak usah main, kita driving aja. Driving terus ya, Mas ya? Tapi sebenarnya sekarang driving range pun sebenarnya harganya ada beberapa lapangan yang bisa sama. Untuk kita main 100 bola driving range sama main 18 hole, ada beberapa lapangan yang sebenarnya kalau kita kulik ada gitu. Kayak Pangkalan Jati, Halim 1, apa namanya itu? Cikarang apa? Jababeka Cikarang. Enggak, bukan Cikarang. Ada satu lagi deh yang lupa yang lumayan bisa affordable lah. Gitu. Apalagi untuk yang awal-awal ya. Jadi sebenarnya nggak harus mahal lah. Nggak harus mahal. Sama ini, Mas, apa namanya, banyak juga menjamur simulator golf sekarang. Kalau Mas Hanta melihat lebih dominan main di driving atau simulator? Kalau gue sih sebenarnya karena gue lebih suka mencium bau udara langsung. dan fresh grass di pagi hari gitu ya. Jadi simulator tuh kayak menipu diri gitu. Menipu diri. Tapi it's a good thing untuk orang-orang yang mau mulai gitu. Jadi kalau mereka udah terintimidasi dengan lapangan yang luas, mereka bisa mulai main game dulu. Di saat mereka udah mulai suka, nah tetap harus golf itu lapangan sih. Gak bisa bilang simulator tuh cuma ya buat game aja sih gitu. Kalau hujan deh boleh deh. Tapi beda banget. Karena ngelihat hijau juga sebenarnya terapi juga gitu. Jadi penting banget kalau misalnya mereka udah mulai menikmati main simulator, nggak apa-apa mulai simulator. Tapi kalau udah mulai menikmati, coba turun deh karena it's a totally different experience. Gitu. Sama mungkin yang terakhir, Mas Hanta, boleh sampaikan ke sobat Obi yang ada di rumah, kenapa harus main golf
dan buat yang sudah main biar lebih kecanduan seperti Mas Santa. Boleh sampaikan? Nah, untuk sobat Obi, kalian harus main golf. Karena golf itu sehat, udah pasti. Menyenangkan. Dan kita bisa, kalau misalnya kita main sendiri, kita bisa ketemu sama orang-orang baru. Dan kadang-kadang kita nggak tahu nih. Bisa jadi Network ya Mas ya? network, bisa jadi tempat network yang bagus gitu. Iya. Dan kalau misalnya kita mau mengenal orang sesungguhnya, their true self, ajak temen lu atau bisnis partner lu main golf. Kita bisa ngeliat tuh, dia orangnya jujur atau culas. Itu yang bagus banget di golf. Karena kejujuran manusia itu akan kelihatan banget di saat mereka main golf di 18 hole. Jadi kalian harus main golf untuk bisa melatih kejujuran diri kalian sendiri atau melihat kejujuran orang lain selain dari kesehatan. Ya itulah Sobat Obi, ngobrol golf bersama Tanta Ginting yang bercerita tentang awal mula suka golf sampai sekarang bisa seminggu 3 kali ya Mas ya? Bisa, Main 4 golf kali ya? bisa. Nextnya kita akan berbincang dengan para selebriti yang ada di Indonesia tentang gimana keluh kesahnya bermain golf dan pengalamannya bermain golf. Terima kasih Mas Tanta. Terima kasih, Wan. Thank you Mas. Thank you.